Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini Lause bisa bertemu dengan kalian kembali. Hari ini Lause mau ajak kalian, kita mau memuji bersama, kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian sudah siap? Coba mana suaranya yang keras? Kalian sudah siap? Wah, belum semuanya. Coba lebih keras lagi ya. Kalian sudah siap? Wah, hebat. Kalian sudah siap semuanya? Kita akan mulai ibadah hari ini. Nah, sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama untuk mempersiapkan ibadah kita. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa bersama-sama. Ikut Lause ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh datang pada Engkau, mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan boleh berikan. Hari ini kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan Tuhan boleh pimpin setiap kami, agar kami boleh sukacita daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin adik-adik. Ayo adik-adik, Lause ajak semua untuk bangkit diri. Dengan penuh semangat kita mau angkat pujian, memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Ya adik-adik, dengan sukacita ya kita akan puji ini. Siap? Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi adik-adik ya, kita akan pujian ini. Baru sukacita. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Nah, adik-adik, masih dengan bangkit diri, masih dengan sukacita, Lause mau ajak kalian, kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian Walking with Jesus. Dengan semangat ya, ayo adik-adik. Ya, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun keadaan kita, baik senang maupun susah, kita mau berjalan bersama Tuhan Yesus. Ikut Lause ya, kita bangkit gaya bersama-sama. Ayo. Walking with Jesus, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus along. Walking in the shadows, walking in the shadow, walking every day, all along the way. Walking in the sunrise, walking in the shadow, walking with Jesus along. Sekali lagi. Mari ke sini, kita sama-sama berjalan Tuhan. Walking with Jesus, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus along. Walking in the
Gimana? Masih semangat semuanya? Masih? Hebat, luar biasa. Nah, adik-adik, apapun keadaan kita hari ini, tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan pelihara hidup adik-adik dan Lause. Seperti pujian ini, with Christ in the vessel we can smile at the storm. Walaupun dalam badai, walaupun dalam ketidakpastian, tapi Tuhan pasti akan menjaga dan melindungi kita. Yuk kita angkat pujian ini, kita pakai gaya ya. Di lagu yang kedua akan ada permainan. Jadi kata-kata smile-nya itu akan hilang. Ketika lirik kata smile-nya itu hilang, kita pakai gaya. Kita memberikan semua yang terbaik dari Tuhan. Gimana coba? Ya, kasih semua yang terbaik ya. Sama-sama kita belajar. Yuk kita angkat pujian ini. Ayo adik-adik, dengan semangat ya, ikutin Lause gerakannya. With Christ in the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go the sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go the sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go the sailing home. With Christ in the vessel we can at the storm, at the storm, at the storm. With Christ in the vessel we can at the storm as we go the sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can at the storm as we go the sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go the sailing home. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi, ayo kita akan persiapkan, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Juga siapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, Lause mau ajak adik-adik untuk angkat pujian Yesus Mengasihi Daku. Sedikit cerita, pujian ini pertama kali Lause nyanyikan Lause 4 SD. Pujian ini membawa Lause untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Lause percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi Lause, Tuhan Yesus peduli dengan Lause sampai dengan Lause besar sekarang ini. Nah, Lause mau biarlah pujian ini boleh juga menjadi berkat untuk adik-adik. Percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi dan peduli dengan hidup adik-adik semua. Tuhan Yesus pasti akan pelihara adik-adik sampai adik-adik besar nanti. Yuk kita sama-sama belajar pujian ini, kita cermati liriknya, biarlah itu boleh menjadi berkat untuk kita semua. Yuk adik-adik. Yesus mengasihi aku. Biarlah pujian ini menjadi doa untuk kita, sehingga iman percaya kita semakin bertumbuh bersama dengan Tuhan. Yesus mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku.
Adik-adik, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami boleh kembali diingatkan bahwa Tuhan mengasihi dan peduli dengan hidup kami semua. Kami berdoa untuk adik-adik yang bersama-sama beribadah. Tuhan berkati, biarlah mereka walaupun mereka masih kecil, mereka juga boleh percaya bahwa Tuhan mengasihi dan peduli dengan hidup mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan akan pelihara dan memberkati hidup mereka sampai dengan mereka besar nanti. Tuhan, kami juga bersyukur kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan Tuhan boleh berkati persembahan kami, biarlah boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan boleh pimpin supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, yuk mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lauselina. Tuhan Yesus memberkati. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cintanya Tuhan. Mah, sebentar lagi kan Jumat Agung dan Paskah. Arti Jumat Agung dan Paskah itu apa sih, Mah? Jumat Agung adalah hari di mana Tuhan Yesus mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sedangkan Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Oh gitu, Mah. Kenapa Tuhan Yesus mati buat kita, Mah? Nah, kita lihat yuk pendapat dari teman-teman yang lain. Kenapa Tuhan Yesus mau mati buat kita? Ya, Mah. Karena Tuhan Yesus sayang semuanya. Biar semuanya selamat. Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Bahwa saya bisa lebih percaya kepadanya. Saya harap saya bisa menjadi lebih taat kepada orang tua saya dan otoritas lain yang di atas saya. Nah, Gwen, kita sudah dengar pendapat dari teman-teman yang lain. Gwen mau tahu lebih jelas lagi nggak tentang Jumat Agung dan Paskah? Mau, Mah. Oke, yuk kita ikuti ibadah Jumat Agung dan Paskah. pada Jumat 2 April jam 9 pagi dan Minggu 4 April jam 7.30 pagi. Jangan lupa ya teman-teman. Lauselina di mana ya Lauselina? Ada apa Dodi? Panggil-panggil Lause. Sepertinya kamu kok kayaknya ada sesuatu banget nih. Aku lagi takut banget. Takut, sekali takut. Loh. Takut apa Dodi? Ini Lause. Aku takut. Kalau bobo lampunya dimatiin. Oh, kamu kalau bobo lampunya dimatiin takut ya? Iya, Lause. Nggak perlu takut ya, Dodi ya. Anak-anak di rumah takut nggak kalau bobo lampunya dimatiin? Ya takut juga pasti ya teman-teman di rumah ya. Belum tentu, Dodi. Gak semuanya, ya? Apakah atau sama dengan Dodi nih, teman-teman di rumah juga takut nih kalau bobo lampunya dimatiin? Pasti dah, Lause. Gak boleh takut ya, Dodi ya. Teman-teman di rumah juga tidak boleh takut. Kan kita tidak sendirian. Kita selalu ada bersama dengan Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita loh, Dodi. Oh iya. Aku lupa, Lause. Nah, Dodi tahu nggak? Ada seorang anak yang berani loh. Siapa Lause? Dia tinggal di salah satu benua Afrika, ya. Jauh ya, di Afrika itu jauh. Oh, jauh sekali ya Lause ya. Ya, Afrika itu jauh sekali. Sebelum kita mendengarkan cerita tentang Sami yang pemberani, yuk kita mau berdoa dulu ya. Ya
teman-teman, yuk kita doa dulu ya. Ya, Dodi duduk dulu ya. Kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kembali kami datang Tuhan untuk beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih ya, walaupun kami ibadahnya secara online, tapi kami tetap sukacita Tuhan. Tuhan, kami mau dengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong ya setiap kami boleh mengerti apa yang Lauselina sampaikan. Tuhan tolong Lauselina juga untuk dapat menyampaikan apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sami ini tinggal di Afrika, ya. Sami ini berbeda dengan kita. Rambutnya keriting, pendek, kecil, dan kulitnya hitam. Sami ini berbeda dengan kita, tetapi ada yang sama dengan kita, yaitu sangat percaya sekali kepada Tuhan Yesus. Sami pun ikut sekolah minggu, dia berbakti di sekolah minggu. Suatu hari ayahnya berkata, pamannya sedang sakit dan pamannya ingin sekali bertemu dengan Sami. Sami berpikir, aduh, aku juga pengen ketemu paman nih. Aku mau sudah kangen juga sama paman. Setelah habis makan malam dan waktu ayah ibunya sedang duduk-duduk di depan rumah, Sami pun memberanikan diri dan berkata kepada ayahnya, ayah, aku mau pergi ke rumah paman dong. Aku mau melihat paman, katanya. Aku kangen sama paman juga. Kata ayahnya, Sami, tapi kan rumah paman jauh, di seberang hutan sana. Kamu harus melewati hutan dan tidak ada jalan lain untuk sampai ke rumah paman. Iya Sami, ibu juga takut nanti kamu akan bertemu dengan binatang buas. Tapi aku ingin ketemu sama paman. Aku tidak sendirian kok, katanya. Oh, kamu mau pergi sama siapa? Kata ayahnya. Kan ada Tuhan Yesus yang bersama dengan aku. Ayah dan ibunya pun terdiam. Baiklah, kalau begitu, sekarang kamu tidur ya. Besok pagi, biar kamu bangun pagi-pagi dan dapat pergi ke rumah pamanmu. Sami senang sekali. Akhirnya, Sami bisa pergi ke rumah pamannya. Lalu Sami pun cepat tidur. Sebelum tidur, dia berbisik sama Tuhan lewat doanya. Tuhan Yesus, besok Sami mau ke rumah paman. Tuhan jaga Sami ya. Amin. Itu doanya Sami. Keesokan paginya, Sami bangun pagi-pagi dan dia mandi di sungai. Sementara ibu menyiapkan bekal untuk Sami bawa ke perjalanannya nanti. Sami senang sekali. Sami pergi dulu ya ayah, ibu. Ayahnya pun berkata, hati-hati ya Sami di jalan. Lalu ibu pun memeluk dan mencium Sami. Hati-hati ya nak. Sami pun berangkat dengan senang. Dia semangat sekali. Waktu dia berjalan keluar dan ada temannya. Hai Sami, mau kemana kamu? Kok kayaknya semangat sekali kamu happy? Hai Hali, iya nih, aku mau ke rumah pamanku. Hah? Ke rumah paman kamu? Kan itu jauh sekali. Kamu harus melewati hutan loh. Hutannya itu kan katanya, kata orang-orang ada hantunya. Serem loh. Nah, aku tidak takut, kata Sami. Ada Tuhan yang bersama dengan aku, kata Sami. Terus Sami jalan lagi. Dia sambil bernyanyi-nyanyi, memuji Tuhan. Sampai tiba di hutan. Hutan itu begitu lebat, ya. Dan dia memasuki hutan yang gelap. Karena pohon-pohonnya besar-besar dan rapat-rapat semuanya. Semua di hutan itu sunyi sepi. Dan hanya terdengar suara serangga dan suara burung. Sampai berjalan. Sepi sekali suara berjalan. Tiba-tiba bunyi kerak. Apa itu? Sami kaget. Dia lihat ke kiri, dia lihat ke kanan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Aduh, dia pengen balik lagi, pengen pulang, gak jadi pergi ya. Lalu dia bilang, Tuhan, Sami takut Tuhan, tolong Sami Tuhan. Kata Sami. Dia bilang apa? Rupanya ada seekor monyet yang sedang mematahkan ranting. Kerak bunyinya.
Rupanya engkau ya monyet, bikin aku kaget saja, kata Sami. Nah, Sami pun kembali tenang dan dia melanjutkan perjalanannya. Setelah setengah perjalanan, akhirnya dia sampai juga. Dia melewati hutan itu dan juga dia melihat padang rumput yang terbentang. Wah, udah mau sampai nih. Dia jalan terus. Nah, itu dia. Rumah pamanku sudah dekat sekali, katanya. Dia berjalan dan sudah terlihat itu rumah pamannya. Dia buru-buru, dia sudah tak sabar. Dia ingin melihat pamannya, bertemu segera dengan pamannya. Dia ketuk pintunya. Paman, paman, ini aku Sami, paman. Sami pun menunggu. Iya, Sami, masuk aja. Pintunya tidak dikunci. Sami pun masuk, buka pintu. Tampak pamannya begitu kurus sekali. Paman, dan Sami pun memeluk pamannya. Sami begitu kangen dan juga Sami senang bisa ketemu dengan pamannya. Sami, kamu sampai juga ya. Paman senang sekali bisa ketemu sama kamu, Sami. Kamu pakai kan kalung yang paman kasih? Tidak, paman. Aku sampai ke rumah paman ini dengan selamat karena Tuhan Yesus yang menjaga aku. Aku sudah tidak percaya dengan jimat-jimat lagi, paman. Aku hanya percaya kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan yang menjaga aku sampai ke tempat ini dengan selamat, paman. Oh, siapa Tuhan Yesus? Paman Sami belum pernah dengar tentang Tuhan Yesus. Oh, paman, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa, paman. Dia itu menjaga kita dan selalu mendengarkan setiap orang yang percaya dan berdoa kepadanya minta pertolongan. Pamannya Sami mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Oh, gitu. Tidak hanya itu loh, paman, tapi Tuhan Yesus juga sanggup menyembuhkan orang sakit. Paman mau nggak aku doakan supaya sakit paman sembuh? Wah, dia mau, Sami. Paman sudah lama sekali paman sakit. Akhirnya Sami pun mendoakan pamannya. Nah, Sami senang sekali. Ya, Sami sudah, Tuhan tolong, Tuhan menjaga Sami sehingga Sami sampai ke rumah pamannya dan bertemu dengan pamannya. Dan Sami juga senang sekali dapat mendoakan pamannya Sami. Dan Tuhan mendengarkan doa Sami. Wah, senang sekali. Nah, anak-anak, Tuhan yang sama juga, Tuhan Yesus yang selalu mendengarkan kita. Tuhan juga yang menolong setiap kita. Ya, jadi anak-anak tidak perlu takut ya, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia selalu menolong kita. Ketika kita berseru, berdoa, memohon kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan. Sudah sangat terbukti sekali. Janji Tuhan itu ada di dalam Alkitab loh. Dalam Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Ya, Tuhan adalah penolong setiap kita. Kalau kita takut, apa yang kita lakukan? Kita datang sama Tuhan, kita berdoa, kita minta tolong. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, untuk janji-Mu Tuhan yang begitu indah. Engkau telah berjanji kepada setiap kami bahwa Engkau akan selalu menjaga dan menolong kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak akan takut lagi, Tuhan. Kami tahu karena Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, gimana Dodi setelah mendengar kisah tentang Sami yang anak yang pemberani itu? Aku sekarang sudah tidak takut lagi loh, Sekarang aku berani. Kalau bawa lampunya dimatiin juga aku berani. Nah, pinter ya Dodi ya. Anak di rumah juga tidak perlu takut lagi ya. Kalau kalian takut, kalian bisa datang sama papa mama, menceritakan tentang ketakutan kalian. Dan juga bilang sama Tuhan Yesus, kalian berdoa sama Tuhan. Ceritakan semua apa yang menjadi ketakutan kalian. Ya, tidak perlu takut lagi. Tuhan sudah berjanji
Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ya, jadi anak-anak tidak perlu takut. Apapun yang kita alami, kita bisa datang kepada Tuhan. Kalau kita sakit, Tuhan berkuasa menyembuhkan sakit penyakit kita. Masih ingat anak-anak gimana Tuhan menyembuhkan anak dari seorang bapak yang bekerjanya di istana. Selain itu, Tuhan juga tahu apa yang kita rasakan. Kalau kita susah, kita sedih, kita bisa datang juga sama Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan dan juga sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan saja. Masih ingat ada ibu yang minta tolong kepada Tuhan. Waktu itu anaknya diganggu oleh setan. Ayah, aku ingat waktu itu ibunya datang kepada Tuhan Yesus minta tolong untuk menyembuhkan anaknya. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan anak itu. Karena ibu itu datang kepada Tuhan dan sungguh-sungguh percaya minta pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan sanggup melakukannya. Dan anak itu pun sembuh. Tuhan selalu memelihara hidup kita. Tuhan memberi kita makan setiap hari. Masih ingat bagaimana kisah Tuhan waktu melakukan mukjizatnya, memberikan apa? Aku ingat, ada lagunya loh, 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati, yang akan 5.000 orang, sisa nafas keranjang. Itu kan ya Losa? Iya benar Dodi. Selain itu apalagi? Tuhan juga tahu kalau kita sedang dalam bahaya, Tuhan akan segera datang dan menolong kita. Sama seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Waktu murid-murid Tuhan Yesus itu ada di perahu dan sedang mengalami apa? Ada badai. Tuhan Yesus dengan berjalan di atas air menghampiri murid-muridnya dan memberhentikan badai itu seketika juga. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan hari ini, kita dapat belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang sanggup menolong kita, dan juga Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Jadi, anak-anak tidak perlu takut lagi, ya? Iya, Losa. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang is the best. Ya, teman-teman? Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya sekolah minggunya. Sampai ketemu lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cintanya Tuhan. Mama, sebentar lagi kan Jumat Agung dan Paskah. Nanti Jumat Agung dan Paskah itu apa sih, Ma? Jumat Agung adalah hari di mana Tuhan Yesus mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sedangkan Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Oh gitu, Ma. Kenapa Tuhan Yesus mati buat kita, Ma? Nah, kita lihat yuk pendapat dari teman-teman yang lain. Kenapa Tuhan Yesus mau mati buat kita? Ya, Ma. Karena Tuhan Yesus sayang semuanya. Biar semuanya selamat. Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Bahwa saya bisa lebih percaya kepadanya. Saya harap saya bisa menjadi lebih taat kepada orang tua saya dan otoritas lain yang di atas saya. Nah, Gwen, kita sudah dengar pendapat dari teman-teman yang lain. Gwen mau tahu lebih jelas lagi nggak tentang Jumat Agung dan Paskah? Mau, Ma. Oke, yuk kita ikuti ibadah Jumat Agung dan Paskah pada Jumat 2 April jam 9 pagi dan Minggu 4 April jam 7.30 pagi. Jangan lupa ya teman-teman.